Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Intansari dengan NIM 10122027. Saya dari kelas karyawan B dengan prodi S1 Manajemen. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital, dan video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat sebagai nilai evaluasi tengah semester pada mata kuliah Manajemen SDM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelatihan pengembangan karir dan perencanaan pengembangan karir. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pelatihan dan pengembangan karir. Di sini ada pengertian dari pelatihan dan pengembangan. Menurut Andrew E. Sikula, pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang dengan prosedur yang terorganisir dan sistematis, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan pelatihan dan pengembangan karir. Menurut Edwin B. Flippo, tujuan dari pelatihan dan pengembangan karir ini ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi kecelakaan. Yang ketiga, mengurangi pengawasan. Yang keempat, meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi. Dan yang kelima yaitu mempertinggi moral. Lalu selanjutnya di sini ada latihan soal mengenai pelatihan dan pengembangan karir. Soalnya akan saya bacakan, yaitu jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet atau FO, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama pelatihan, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga tujuan pelatihan, yang keempat lama pelatihan, yang kelima peserta, yang keenam tempat, yang ketujuh waktu, yang kedelapan metode pelatihan, yang kesembilan evaluasi, yang kesepuluh perkiraan biaya perencanaan, dan yang kesebelas perkiraan biaya perencanaan per tahun. Yang pertama yaitu jawabannya, sebagai pelatihan supervisor pemasaran di bidang factory outlet, yaitu menjual baju sisa pabrik dengan kualitas ekspor dan dijual dengan harga miring atau murah. Maka saya akan melakukan pelatihan untuk supervisor pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ya nama pelatihannya yaitu pelatihan supervisor pemasaran. Yang kedua, analisis kebutuhan. Dari analisis kebutuhan ini ada poin yang pertama yaitu organisasi. Seorang supervisor diberi tanggung jawab untuk mengatur perencanaan SDM dan mengawasi serta mengelola sebuah produksi dan pelayanan kepada konsumen. Juga membimbing, mengatur, dan memberikan solusi dari masalah rekan kerja bawahannya guna mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu poin yang kedua, tugas supervisor pemasaran. Yang pertama ada menjaga kualitas konsumen dengan melakukan briefing kepada staf toko agar bekerja sesuai dengan prosedur atau standar kerja perusahaan. Yang kedua, mengatur teknis operasional toko setiap hari. Pengaturan ini antara lain mengelola aliran masuk barang yang dijual dengan sistem FIFO atau first in first out, membuat laporan keuangan toko secara lengkap dan detail, serta bisa bekerja sama dengan manajer toko untuk mengambil suatu keputusan dengan cepat terkait pengembangan toko. Yang ketiga, bersama dengan manajer toko, bertugas memastikan performa penjualan yang dilakukan oleh sales. Yang keempat, bisa memberikan solusi untuk setiap masalah yang terjadi dikarenakan oleh karyawan yang bekerja di bawah pimpinannya. Lalu, poin selanjutnya ada karyawan atau self-report, yaitu dengan memberikan laporan terhadap supervisornya mengenai laporan penjualan setiap harinya. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama itu poin pertama, menangani keluhan pelanggan secara efektif. Yang kedua, menangani iklan di semua jenis iklan, baik di sosial media maupun di surat kabar. Yang ketiga, menangani kebutuhan pasar di wilayah tersebut dengan metode analisis SWOT.
di bidang pakaian ekspor yang tidak terjual. Yang keempat yaitu menangani perencanaan serta strategi pemasaran yang efektif dan efisien sesuai dengan SDM yang ada. Yang keempat yaitu lama pelatihan. Lama pelatihannya selama 15 hari dengan 3 hari per minggu selama 5 bulan. Yang kelima yaitu ada peserta. Pesertanya ada 75 orang karyawan baru per tahun dengan 15 peserta per kelas. Yang keenam ada tempat. Tempatnya yaitu di Borobudur Training Consulting di Bandung. Yang ketujuh yaitu ada waktu. Waktu pelaksanaan kelas akan dimulai pada minggu pertama November, Januari, Februari, April, dan Juni. Yang kedelapan yaitu metode pelatihan. Metode pelatihan ini yaitu dengan kuliah atau ceramah, live streaming, on the job training, penyampaian materi dengan pemaparan, diskusi, tanya jawab, dan latihan. Lalu yang kesembilan yaitu pengukuran prestasi, yaitu dengan ujian tertulis setiap minggunya. Yang ke-10 yaitu selama pelatihan ada ujian praktik mingguan. Lalu yang ke-9 yaitu evaluasi. Yang pertama ada reaksi akhir bulan pelatihan dan 6 bulan kemudian. Lalu ada hasil belajarnya akhir bulan lebih dari 6 dan 12 bulan kemudian. Perilakunya 6 dan 12 bulan kemudian. Store resultnya 6 dan 12 bulan kemudian. Analisis kegunaannya yaitu 12 bulan kemudian. Yang selanjutnya ada perkiraan biaya perencanaan yaitu Rp57 juta dengan 1 kali pertemuan Rp3.800.000. Lalu yang terakhir perkiraan biaya pelaksanaan per tahun yaitu Rp456 juta. Lalu materi selanjutnya yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir yaitu memulai perencanaan karir, seseorang mengevaluasi kemampuan dan minatnya, mempertimbangkan berbagai peluang karir, menetapkan tujuan karir, dan merencanakan kegiatan-kegiatan pengembangan yang bersifat praktis. Lalu selanjutnya ada keuntungan dari perencanaan karir. Yang pertama yaitu memadukan strategi dengan persyaratan penempatan internal pegawai. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang pantas dipromosikan. Yang ketiga, menurunkan pergantian atau perputaran pegawai. Yang keempat, mendorong pertumbuhan kepribadian. Yang kelima, memberi kepuasan guna pemenuhan kebutuhan pegawai. Yang keenam, mengungkap potensi karyawan. Yang ketujuh, mengurangi penimbunan. Yang kedelapan, membantu terwujudnya rencana kerja yang jelas. Lalu, di sini selanjutnya ada latihan soal perencanaan dan pengembangan karir. Soal yang pertama yaitu, jika Anda adalah sebagai pegawai pada perusahaan C atau perusahaan konveksi pakaian remaja, apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Lalu soal yang kedua yaitu, saat ini Anda sudah menjadi Direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Jawabannya, untuk soal nomor 1 yaitu, sebagai salah satu pegawai dalam perusahaan konveksi pakaian remaja, tentunya saya ingin pekerjaan dan jabatan yang lebih pada saat dengan keadaan sekarang. Dalam keinginan tersebut, pertama-tama saya akan melakukan berdiskusi dengan atasan saya yaitu manajer SDM mengenai pengalaman dan pengetahuan beliau terhadap operasional dan strategi yang beliau lakukan dalam mencapai target produksi setiap harinya, dan dalam memanfaatkan SDM yang ada dengan efektif dan efisien, serta menilai hasil kerja pegawainya dengan mengadakan evaluasi setiap hari kerja pada saat jam kerja belum dimulai seperti briefing, karena perencanaan karir yang saya inginkan ke depannya yaitu sebagai manajer SDM. Lalu yang kedua yaitu sebagai direktur SDM dalam perusahaan konveksi baju kemeja untuk mengembangkan karir pada karyawan saya yaitu dengan cara yang pertama melalui pendidikan karir. Pendidikan karir di sini yaitu dengan mengadakan pelatihan mengenai pengetahuan yang berhubungan dengan produksi garment khususnya kemeja.
atau menawarkan kuliah gratis jurusan bisnis dengan biaya ditanggung oleh perusahaan untuk karyawan yang berpotensi. Yang kedua yaitu keterampilan, yaitu dengan mengembangkan karyawan yang berpotensi dalam segi keterampilan dalam suatu proses produksi dengan pelatihan on the job training. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman di sini yaitu dengan memilih karyawan yang sudah berpengalaman lama bekerja di perusahaan kita dengan mencoba melakukan tes untuk kenaikan jabatan. Yang keempat yaitu teknik modifikasi dan perbaikan perilaku. Teknik modifikasi dan perbaikan perilaku ini yaitu dengan mengembangkan karakter setiap karyawan melalui training tentang perilaku karyawan terhadap perusahaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.